Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AADJ. Salam cerdas, akal sehat. Kita berbicara tentang perdebatan soal nasab yang sampai saat ini terus bergulir dan terus terjadi. Makin hari makin banyak yang membicarakan tentang polemik nasab ini. Ya, terlebih lagi ketika bisikan Rhoma Irama, Bang Haji Rhoma Irama dalam podcastnya berhasil mendatangkan beberapa tokoh terkait polemik nasab yang tak kunjung reda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tek. Dimulai dari adanya Guru Gembul, kemudian Rumil Abbas, dan juga disusul Kiai Haji Imaduddin, dan yang terbaru Kiai Haji Dr. Menachem Ali. Beliau seorang filolog dan spesialis tentang meneliti manuskrip. Ketertarikan Bang Haji Rhoma Irama untuk mendatangkan beberapa tokoh yang terkait dengan polemik nasab ini, seperti yang kita sebutkan di atas, itu berdasarkan sebuah rasa keterpanggilan Bang Haji Rhoma Irama untuk ambil bagian membahas dan meluruskan tentang banyak hal ini. Terlebih lagi memang secara pribadi Bang Haji Rhoma ini mempunyai sesuatu yang sangat janggal, dan itu dirasakan oleh Bang Haji itu sudah bertahun-tahun lamanya. Hingga kemudian ketika ada polemik ini, Bang Haji Rhoma Irama segera ambil bagian dan meluruskan sesuatu yang nggak jelas seperti ini. Beliau juga, Bang Haji Rhoma Irama, itu sudah menyampaikan bahwa fenomena oknum-oknum Habib Ba'alwi ini memang ada banyak ceramah-ceramahnya yang dinilai keluar dari syariat, sudah nabrak syariat ya. Ada banyak cerita-cerita khurafat, ada dongeng-dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dasar-dasarnya. Semisal seorang Habib bisa mendatangkan hujan dari susu, bisa menurunkan rantai emas dari langit, dan seorang Habib mi'raj 70 kali sehari. Kemudian ada Habib yang bisa berkirim surat kepada malaikat Mungkar dan Nakir. Ada juga yang Habib bisa memadamkan api. Jadi banyak video-video yang bertebaran di media sosial tentang ceramah-ceramah Habib ini yang dinilai telah nabrak syariat. Sehingga dari fenomena ini, Bang Haji Rhoma ini memang sebetulnya sudah ada satu hal yang janggal dari oknum-oknum Habib ini terkait ceramah-ceramahnya ya. Dan ini semua masyarakat harus diberikan pemahaman-pemahaman yang benar terhadap penyimpangan-penyimpangan terkait nasab Habib Ba'alwi ini. Sudah sangat gamblang sekali dibahas oleh Kiai Imad dalam podcast Bisikan Rhoma, bagaimana sosok Ubaidillah itu yang dikatakan sebagai pongkol dari para Habib itu ternyata mereka mentok pada kakek yang bernama Ubaidillah, dimana setelah nama Ubaidillah ini diteliti oleh Kiai Imad dari kitab-kitab nasab dari abad ke abad, ternyata tokoh ini tokoh yang tidak ditemukan kesejarahannya, tokoh yang tidak ditemukan kesejarahannya. Itu dari sisi kitab-kitab nasab yang diteliti oleh Kiai Imad. Kemudian bagaimana kalau ditinjau dari ahli filolog? Ba'alwi ini juga ada manuskrip eksternalnya. Saya ini ditanya sebagai seorang filolog atau seorang ahli nasab? Seorang filolog. Oh, sebagai filolog. Kalau saya ditanya sebagai filolog, saya akan jawab dalam konteks filologi. Ya. Nah, apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero.
Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi, Berdasarkan manuskrip manuskrip memang zong, tidak ada. eksternal. Oh ya, bagaimana? Itu baru eksis pada dokumen belakangan abad ke-9 Masehi. Okay. Abad ke-9 Hijri. Jadi selama sekian ratus tahun, lebih dari 500 tahun, dokumen itu tidak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Saya sebagai seorang filolog, ya sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari tradisi mereka. Tapi itu hanya klaim sepihak dan tidak perlu untuk disuarakan di ruang publik. Kalau itu menjadi keyakinan, tidak ada masalah. Okay. Sebagaimana umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai tokoh historis. Kalau berdasarkan Quran, yaitu klaim sepihak. Tidak perlu disampaikan ke ruang publik. Tapi masalahnya, adakah dokumen eksternal itu mengenai Nabi kita Muhammad SAW? Ada. Kalau Ba'alawi, ada nggak? Ubaidillah itu didokumentasikan di dokumen eksternal? Tidak ada. Hanya kelompok Ba'alawi saja. Nah, itu masalahnya. Okay. Nabi Muhammad SAW itu tokoh yang hidup pada abad ke-7 Masehi. Sementara Ba'alawi atau Ubaidillah sebagai induknya itu hidup di era yang sangat-sangat dekat dengan kita. Apa mungkin dokumennya tidak ada? Kalau memang tidak ada, ya memang tidak ada. Apa harus diada-adakan? Itu persoalannya. Ya. Jadi kita harus bicara jujur apa adanya berbasis pada dokumen. Kalau dokumen mengatakan tidak ada, ya sudah, tidak perlu diada-adakan. Karena filolog itu, kalau dihadapkan dengan fakta manuskrip apapun dikatakan sebagai dokumen, kita bisa tahu ini dokumen yang ditulis pada masa lampau atau baru dibuat zaman sekarang. Karena saya sendiri pernah diajar namanya Profesor Sakamoto untuk membuktikan ini manuskrip asli atau palsu. Bisa dideteksi. Dan caranya dengan cara kita sebagai seorang filolog diajarkan itu. Jadi kalau dikatakan ini tulisan tangan ada menyebutkan nama sang tokoh, kita lihat medianya, manuskripnya, buku apa yang menyebutkan itu, dan datanya seperti apa. Kalau seandainya tidak teruji, maka ini baru muncul pada masa belakangan yang dibuat sebagai legitimasi. Jadi sangat mudah filolog untuk bicara mengenai manuskrip ini asli atau tidak asli. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata dengan berdasar pada tulisan tangan, kemudian ini menjustifikasi ini dokumen yang ditulis pada masa lampau. Belum tentu. Hadapkan di data itu kepada filolog. Pasti filolog akan bicara apa adanya dengan manuskrip ini. Tidak bisa dimanipulasi. Orang yang tidak paham dengan ilmunya bisa ditipu. Sederhana saja. Sekarang orang berkata ini barang antik. Tapi orang bisa tahu ini repro atau bukan. Iya kan? Kalau repro bukan antik lagi. Memang sepertinya antik. Tapi sebetulnya bukan antik, KW. Kan sederhana. Ya. Saya kira Bang Roma mulai mengerti filologi sekarang. Jadi kalau dipaksa dengan menggunakan kajian filologi, memang tidak bisa kita temukan nama itu. Saya nggak mau paksa nih, Dok Som. Oh gitu ya. Prof ngomong yang benar nggak usah dipaksa. Kemudian Bang Haji menyimpulkan bahwa bisikan Roma ini akan memberikan porsi yang seimbang. Artinya Bang Haji akan mendatangkan Habib Taufik untuk hadir dan berbicara di podcast Bisikan Roma. Namun saya menemukan satu indikasi, dan ini dalam bentuk sebuah informasi bahwa Habib Taufik tidak bersedia podcast di Bisikan Roma Irama, bahwa manajemen Robito Alawiyah tidak bersedia atas undangan Bang Haji Roma Irama. Pihak Bisikan Roma, pihak Bang Haji ini sudah menghubungi bikin sebuah undangan kepada pihak Robito Alawiyah yang ditujukan kepada ketuanya,
yaitu Habib Taufik Asegaf. Namun RA Habib Taufik tidak bersedia menghadiri bisikan Roma. Nah, dari situ mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kenapa Habib Taufik tidak bersedia hadir di bisikan Roma. Silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.